Selamat siang semua sejawat dimanapun berada. Selamat datang di acara webinar kami. Kali ini berjudul Why Using Norethistera in Treating Abnormal Uterine Bleeding. Seperti kita sudah sama-sama tahu bahwa perdarahan pervaginam yang abnormal ini cukup sering kita jumpai di praktek klinik maupun di pasien-pasien kita di gawat darurat misalnya atau di praktek sehari-hari. Dan ini menjadi tantangan terutama di masa-masa pandemi seperti ini juga ada problem-problem baru yang muncul sehingga pasien bingung apakah saya harus datang ke rumah sakit, apakah saya bisa mengobati sendiri atau pakai mungkin konsultasi secara online dengan dokternya. Nah, kali ini kita akan membahas satu preparat progestin yang sering digunakan dalam menangani abnormal uterine bleeding. Akan hadir bersama kita semua Dr. Kemal. Nama lengkap beliau adalah Dr. Ahmad Kemal Harsif, merupakan staf di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM. Selamat siang Dr. Kemal. Siang Dr. Herbert. Gimana Dr. Kemal? Aman-aman? Aman, alhamdulillah. Oke, jadi kali ini kita punya waktu bisa sampai 1,5 jam, Dr. Kemal. Udah makan siang tadi? Sudah. Oke, mudah-mudahan sejawat semua juga sambil mungkin ada yang menikmati makan siang. Silakan santai-santai sambil kita berdiskusi untuk nanti memahami apa poin-poin penting dalam webinar kali ini yang bisa nanti sejawat bawa pulang, yang sejawat praktekkan nanti di pasien-pasien kita yang membutuhkannya. Baik, sebagai acara pertama kita langsung akan mendengarkan bagaimana paparan mengenai peran preparat progestin yang disebut norethistera ini dalam penanganan abnormal uterine bleeding. Mungkin sekitar 30 menit, Dr. Kemal. Ya. Persilakan baik untuk menayangkan paparannya. Ya, terima kasih Dr. Herbert. Ya. Boleh ditayangin slide-nya. Ya, siang ini kita akan sedikit berdiskusi. Mungkin saya agak sedikit tweaking sedikit judulnya yang mungkin tidak harus khusus langsung ke norethistera, tapi bagaimana kita memanage abnormal uterine bleeding, terutama pada saat-saat pandemi COVID ya. Oke, ini outline dari presentasi saya. Kita mulai dulu dari introduction dulu. Kalau kita menangani pasien perdarahan uterus abnormal, kita mengenal istilah menoragi, metroragi, menometroragi. Yeah. Nah, itu sangat sulit Dr. Herbert ternyata karena memang dalam kaitannya berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan dokter, dan juga dalam konteks riset dan pelaporan di jurnal ilmiah jadi sulit karena mendefinisikannya sangat bervariasi. Jadi sekarang memang kita sudah menggunakan terminologi cukup dibagi jadi 3 saja. Kita lihat apakah pasiennya kronik AUB, apakah pasiennya acute AUB, atau apakah pasiennya intermenstrual bleeding. Jadi kalau kronik AUB itu adalah perdarahan dari uterus, dari rahim yang abnormal, baik dari volume, regularitas, atau timingnya. Dan kata kuncinya adalah the last 6 months, artinya sudah berlangsung 6 bulan. Artinya kalau belum masuk itu berarti dia belum masuk kronik AUB. Dia bisa masuk ke akut AUB, dia biasanya masuknya ke periode heavy bleeding yang memerlukan immediate intervention. Artinya kadang-kadang memang pasien suka datang ke kita, memang dia bilang haidnya nggak normal tapi baru 1-2 bulan ini. Tapi banyak langsung. Iya, itu bisa. Atau yang kalau tadi yang belum masuk ke kronik AUB, dia baru 2 bulan atau 1 bulan haidnya nggak normal, itu belum masuk ke terminologi atau belum bisa dibilang patologi. Pasien bisa dibilang coba diobservasi lagi di siklus-siklus berikutnya. Yang terakhir intermenstrual bleeding. Jadi haidnya teratur tiap bulan, predictable menses gitu ya, tapi diantaranya suka muncul perdarahan. Jadi 3 kategori ini saja. Jadi kalau kita mau diagnosis pasien kita, apakah pasiennya akut atau kronik atau intermenstrual bleeding. Jadi kalau misalnya haidnya sendiri sudah nggak ada siklus yang biasa, nggak bisa dimasukin intermenstrual bleeding? Iya, betul. Jadi kalau misalnya haidnya tidak teratur, sudah tidak bisa diprediksi, pasien itu biasanya ngomong, dok saya udah nggak tahu lagi kapan mensnya lagi, nah itu masuknya ke yang pertama ya? Oke. Ya. Nah, saya sedikit mereview sedikit tentang fisiologi. Jadi kalau kita mau menstruasi normal, artinya kita harus merunut bahwa menstruasi normal itu sebenarnya adalah ujung dari suatu simfoni. Artinya dia harus diikuti oleh hormonal yang normal dari
hipofisis, hipotalamus hipofisis, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan folikel yang akan memproduksi hormon estrogen. Begitu hormon estrogen makin diproduksi, endometrium akan menebal, kemudian hormon estrogen akan memberikan feedback positif kepada hipofisis untuk terjadinya LH surge yang akan memicu kaskade ovulasi. Kaskade ovulasi akan terjadi, kemudian akan timbul yang namanya corpus luteum. Corpus luteum seperti kita ketahui akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Jadi endometrium yang tadinya dari fase proliferasi akan berubah menjadi fase sekretorik. Nah, yang terjadi apabila tidak ada kehamilan, berarti tidak adanya implantasi dari embrio, jadi tidak ada hormon HCG yang menyelamatkan corpus luteum. Jadi corpus luteum akan berdegenerasi atau apoptosis sehingga akan terjadi penurunan sekresi dari hormon progesteron yang akan memicu menstruasi. Nah, ini yang terjadi kalau terjadi penurunan progesteron pada akhir dari siklus menstruasi, akan terjadi vasokonstriksi, lama-lama juga pembuluh darah yang vasokonstriksi terus kecapean, dia akan vasodilatasi sehingga darah akan keluar dari pembuluh darah sehingga timbul hematom. Selain itu, dengan turunnya kadar progesteron akan timbul inflamasi dan degradasi dari kolagen sehingga DESI2 atau stratum fungsionalis itu akan terlepas sehingga akan menjadi menstruasi. Jadi kalau ketemu pasien yang datang dengan haid tidak normal, kita bisa lihat masalahnya di mana. Apakah bisa dirunut dari masalah dari folliculogenesis atau masalahnya pasiennya tidak ovulasi. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu apa yang kita harus berikan kepada pasien. Nah, kalau karakteristik atau ciri normal itu bisa dilihat dari tabel ini. Kalau kita lihat frekuensi yang normal itu atau siklus ya, biasanya kita ngomong siklus yang normal itu 24 sampai 38 hari. Dan durasinya kurang dari 8 hari. Ini terbaru ya tampaknya. Ya, ini yang baru. Dulu kan kita 21 sampai 35. Sekarang 24 sampai 38, normalnya juga sampai 8 hari. Kalau prolong itu udah dibilang lebih dari 8 hari. Regularitas itu sebenarnya cycle to cycle variability. Artinya kalau kita ngomong, dok saya kadang 28 hari, kadang 30 hari itu masih normal. Karena kita bisa lihat regularitas cycle to cycle-nya itu kurang dari 9 hari ya. Jadi kalau udah lebih dari itu mungkin udah irregular cycle-nya. Jadi tidak selalu datang dengan cycle yang sama. Mungkin udah lewat dari 20 lebih cepat dari 24 hari juga ya jadinya. Ya, pasti akan seperti itu ya. Nah, kemudian blood volume, nah ini yang sangat penting, light, normal atau heavy. Tapi yang sangat menarik adalah bahwa pasiennya yang menyadari. Jadi dulu kita 2 pembalut, 3 pembalut itu susah ya. Malah mililiter. Itu memang menarik untuk konteks penelitian. Tapi kalau untuk pasiennya yang tahu, dok haid saya bulan ini lebih banyak dari biasanya. Dok haid saya makin sedikit. Jadi justru kita harus aware atau lebih sensitif terhadap apa yang pasien keluh rasakan ya. Nah, kemudian itu juga ada masalah tentang pengisian kalau misalnya intermenstrual bleeding, apakah random, apakah selalu gitu ya, itu bisa dinilai juga. Jadi checklist ini sangat bagus juga kalau kita praktekkan dalam sehari-hari untuk melihat apakah haid pasien normal. Yang paling bawah dong? Belum bisa back sedikit. Nah, yang bawah itu unscheduled bleeding ya, sama itu pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi estrogen dalam pengobatan ya berarti ya. Nah, pembagian yang baru memang dengan pendekatan struktural dan non-struktural buat mendiagnosis sekaligus manajemen. Jadi prinsipnya palm coin itu untuk melihat apakah di pasien itu ketemu nggak sih kelainan yang menjadi salah satu menjadi etiologi AUB ya. Jadi struktural itu polip, adenomiosis, leiomyoma, malignancy. Sementara kalau non-struktural, koagulopati, gangguan ovulasi, faktor endometrium, faktor iatrogenik, dan not yet classified. Jadi pendekatan diagnosis ini kita harus bisa melihat pertama kali apakah ada kelainan struktural atau enggak. Memang paling bagus kalau dilakukan USG transvaginal. Kalau non struktural, apabila kita sudah bisa menyingkirkan bahwa struktural itu tidak menjadi penyebab, kita mencoba mencari apakah pasien masuk klasifikasi di non struktural. Tapi tentunya kita sadar ya, tidak selalu semua tempat bisa melakukan USG transvaginal dan mungkin tidak mudah juga ya, apalagi contohnya pada nona ya, anak-anak juga mungkin susah ya. Nah, jadi kita harus bisa melihat pola perdarahan. Jadi kita sangat terbantu sekali. Anamnesis jadi senjata kita. Dulu kan kita diajarin kalau dokter itu harus anamnesisnya sangat baik ya. Jadi dengan kita melihat
timing atau apakah siklusnya masih predictable atau enggak. Jadi kalau pasien ini, contoh yang paling kiri itu yang heavy menstrual bleeding, pasiennya bilang haid saya masih normal dok, tapi setiap mens banyak dan lama. Nah pada kondisi heavy menstrual bleeding seperti ini, yang cyclical predictable, kita bisa memprediksi bahwa penyebabnya ada 4, adenomiosis, miom, terutama submukosum, tapi kadang-kadang miom mural yang besar juga bisa, dokter Herbert, koagulopati, atau faktor endometrium. Sementara kalau yang tengah, yang cyclical predictable, tapi keluhannya intermenstrual bleeding, diagnosis bandingnya paling sering sih cuma 1 ya, polip. Nah, yang terakhir yang cyclical unpredictable, artinya pasien udah saya udah nggak tahu lagi kapan mensnya, atau dia bilang saya perdarahan terus-menerus, itu khas sekali tuh pasien datang seperti itu. Nggak tahu lagi normalnya mana ya? Oh saya berdarah terus dok. Nah pendarahan terus. Nah itu biasanya diagnosis ada 2, AUB-M, baik itu hiperplasia atau sudah sampai endometrium, atau AUB ovulatory dysfunction. Jadi dengan kita menguasai seperti ini saja sudah bisa mengarahkan ke arah mana kita mendiagnosis. Yang I belum ada tapi dokter. Nah, iatrogenik tentunya sebenarnya pola perdarahan bisa masuk ke mana saja, tapi dengan syarat dia ada pencetusnya, gitu ya. Nah, saya menampilkan tabel ini cukup untuk meng-highlight sih sebenarnya. Jadi kan tadi saya sudah bilang bahwa kita harus menyingkirkan struktural abnormality, gitu ya, untuk melihat apakah penyebab AUB ini bisa dikaitkan dengan suatu kelainan struktural. Ini nggak boleh langsung terapi dong? Iya, jangan ya. Bahaya. Oke. Ada underlying disease ya. Jadi kita bisa lihat di tabel ini ya, senjata kita yang paling bagus memang TVS ya, paling ya, ada di mana-mana, nggak pakai persiapan gitu ya. Memang dokter, terutama dokter kebidanan memang harus sebisa mungkin melakukan transvaginal sonografi atau transrektal ya. Namun kita bisa lihat bahwa ada beberapa kondisi yang agak sulit gitu ya, atau kita masih kurang bagus itu ke sensitivitas spesifitas dari ultrasonografi. Contohnya kita bisa lihat di tabel ini polip ya, dia sensitivitasnya rendah ya untuk USG. Kemudian massa intrakapital juga agak rendah. Apalagi kalau kelainan endometrium itu tentunya sensitivitasnya rendah. Jadi memang kalau diperlukan atau merupakan ada suatu indikasinya, kita bisa lengkapi juga dengan pemeriksaan histeroskopi, Dr. Herbert. Jadi untuk menentukan apakah ada polip endometrium, apakah ada leiomioma submukosum yang tidak terdiagnosis, adakah masa malignansi yang tidak terdiagnosis. Jadi itu bisa kita lengkapi sebenarnya dalam praktek kita sebelum kita kasih terapi untuk melengkapi dengan pemeriksaan histeroskopi ya, jadi dilakukan masukkan kamera ke dalam pulmonometri buat menilai kondisi intrakapiter. Itu ada SAS juga tuh dok. Nah, sorry, bisa balik lagi. SAS lumayan bisa meningkatkan ini ya. SAS kalau kita lihat di tabel ini pada tempat-tempat yang nggak bisa justru sangat menarik gitu ya untuk kita bisa lakukan ya. Kan karena modalnya lumayan mahal juga ya. Nggak semua. Modalnya hanya menggunakan kateter, kemudian kita instilasi cairan, kita bisa melihat. Dan itu bisa kita lihat hampir, bisa dikatakan hampir setara lah dengan histeroskopi. Cuman memang yang satu hal yang kita tidak bisa gantikan, histeroskopi itu bisa see and treat ya Dr. Herbert ya. Dr. Herbert juga ahlinya nih untuk histeroskopi ya. Jadi kalau misalnya ketemu polip, langsung diangkat polipnya. Ketemu miom, mungkin bisa langsung diangkat miomnya. Ya, malignansi bisa dibiopsi target atau sekaligus kalau memang punya alatnya bisa direseksi sekaligus ya. Nah, jadi ini saya ingin menampilkan bahwa sebelum kita melakukan terapi hormonal, coba pastikan dulu bahwa tidak ada kelainan struktural yang mendasari penyakitnya gitu ya. Jangan sampai kita kebanyakan terapi simptomatis saja gitu tanpa melakukan diagnostik yang benar. Jadi kalau kita sekarang sudah bisa singkirkan kelainan struktural, berarti ada kelainan non struktural yang memang disitulah pada tempatnya mungkin kita bisa lakukan terapi hormonal. Ya, jadi untuk sebelum kita melakukan terapi simptomatis gitu ya, oh ini udah nggak ada nih polip, nggak ada miom, nggak ada adenomiosis gitu ya, nggak ada malignansi, tapi harus hati-hati kalau perdarahannya itu yang karena faktor koagulasi. Jadi biasanya khas ya, khas sekali. Koagulasi. Jadi anamnesis ini, kumpulan anamnesis ini sangat membantu kita.
Jadi pasiennya ditanya, sejak menars haidnya selalu banjir atau enggak sih? Gitu ya. Kemudian dulu kalau misalnya dia sudah pernah bersalin, apakah ada riwayat HPP, perdarahan pasca persalinan, dulu dioperasi perdarahan susah berhenti gitu ya. Cabut gigi, perdarahan susah berhenti itu bisa membantu. Karena ini mungkin tidak akan banyak terbantu hanya dengan memberikan terapi hormonal saja gitu. Harus mengatasi underlying disease. Kemudian kita lihat juga apakah ada tanda-tanda tuh ya bruising gitu. Jadi dia suka memar spontan, jangan memar karena dipukul orang ya, memar karena dipukul orang tidak termasuk. Jadi memarnya spontan ya 1-2 kali per bulan. Bisa timbul epistaxis, perdarahan gusi dan di riwayat keluarga. Jadi ini kita singkirkan dulu sebelum kita putuskan oh ini kandidat yang baik untuk terapi hormonal. Berarti biasanya pasien juga datangnya masih agak muda ya biasanya dengan masalah. Tergantung underlying disorder hemostasisnya itu apakah dia memang suatu herediter atau bisa suatu yang didapat nanti karena pakai obat-obatan. Contohnya kalau misalnya dia dapat terapi heparinisasi, warfarin gitu ya, itu mungkin bisa timbul gangguan menstruasi atau sebentar Dr. Kemal, mungkin saya mau cek juga nih, kalau misalnya ada gangguan hemostasis itu kan berarti yang C ya, koagulopati ya. Yeah. Masih ingat nggak dari 3 itu yang mana? Yang kronik, cyclical predictable, kronik, dan heavy menstrual bleeding. Iya, jadi dia yang heavy ya, heavy menstrual, tapi sikliknya masih bagus. Ya, tapi sekarang kalau dengan Vigo yang baru, kalau misalnya dia AUBC itu khusus yang herediter. Kalau karena obat-obatan masuknya ke AUBI sekarang. Iya, iatrogenik. Ya, iatrogenik. Jadi sebenarnya obat-obatan antikoagulan gitu ya. Nah itu jadi kita harus mulai menguatkan anamnesis ya supaya bisa mengarahkan diagnosis. Nah baru setelah kita singkirkan nggak ada koagulopati, nggak ada kelainan struktural, berarti mungkin ini kandidat baik nih untuk kita regulasi. Karena kan kita sering ya Dr. Herbert, semua pasien gangguan haid jawabannya norepinephrine katanya, sesuai dengan judul dari webinar siang ini ya. Atau pil KB juga sering. Pil KB juga ya, tapi memang benar nggak ada salahnya, cuman tolong disingkirkan dulu struktural dan koagulopati sebelum kita mulai terapi. Karena bisa bahaya kalau bisa ternyata ada cancer. Iya betul, artinya kita hanya mengobati simptomatik saja, nggak taunya underlying disease-nya tidak teratasi. Nah, kalau dari NICE guideline mempublish nih, jadi kalau misalnya tadi no identified pathology atau miomnya kurang dari 3 cm yang tentunya ini bukan yang submukosum ya dokter. Submukosum 1 cm aja bisa gangguan haid ya. Atau adenomyosis, nomor 1 dia menawarkan heavy ya? Heavy ya. Jadi LNG IUS saja tawarkan karena pemikirannya bisa jangka panjang, kemudian pasiennya tidak perlu minum obat tiap hari. Tapi pada pasien-pasien tertentu yang mungkin tidak mau dipasang LNG IUS atau tidak bisa seperti yang belum menikah gitu, belum hubungan seksual, akhirnya obat medikamentosa yang lain menjadi pilihan. Kita bisa tranexamic acid NSAID, pil KB kombinasi atau oral progestin. Banyak yang bertanya nih Dokter Kemal, kenapa kok dikasih NSAID? Nah, jadi memang kita harus balik ke gambar yang awal sekali bahwa hemostasis itu melibatkan vasokonstriksi. Nah, pasien suka nanya soalnya dikasih NSAID loh, kok saya nggak sakit kok dok? Jadi untuk prostaglandin itu memang akan membuat vasodilatasi gitu ya. Jadi kita memberikan antiprostaglandin untuk karena ada inflamasi tadi ya. Nah, saya masuk ke pil KB kombinasi, ini senjata mungkin kalau boleh dipikir-pikir ada dari Sabang sampai Merauke. Memang ternyata terbukti bahwa kalau kita kasih pil KB, regardless apapun penyebabnya gitu, kita bisa akan meregulasi menstrual cycle, kemudian kita akan mereduksi perdarahan yang banyak ya. Terutama ini penting sekali buat disadari ya. Kadang-kadang pasien juga kan dalam pil KB kombinasi suka merasakan bahwa haidnya jadi lebih sedikit. Dia takut rahimnya kering ya. Padahal itu karena itu khas sekali kita memberikan pil KB kombinasi yang monofasik. Dari pil pertama ada estrogen dan progestin, jadi dia akan mereduksi pertumbuhan dari endometrium sehingga haidnya pun pasti akan lebih sedikit. Sangat bermanfaat untuk pasien yang siklusnya anovulasi atau disfungsi ovulasi dan juga heavy menstrual bleeding. Yang menarik adalah kalau misalnya pasiennya selalu perdarahan banyak itu, dia bisa dilakukan pemberian extended use, Dr. Herbert. Jadi tidak diberikan
jeda antar terapi 21 tablet yang aktif, artinya diteruskan saja. Jadi dia 3 bulan sekali, 6 bulan sekali bisa dibuat menstruasinya. Jadi itu sangat efektif untuk. Jadi kita nggak siklik ngasihnya. Ya, nggak usah siklik. Dan dia juga ternyata, namun ya lebih kurang efektif dibandingkan dosis progestin yang dosis tinggi. Namun kalau dilihat-lihat dia bisa mengurangi perdarahan sampai 50% dengan menggunakan PKB kombinasi. Nah, kita bisa pilih dari berbagai preparat ya. Kita punya yang 21/7 ya, yang atas gitu ya, yang ada 21 tablet aktif, 7 placebo, atau yang di bawah 2 itu tanpa placebo sama sekali. Dan kita bisa lihat sebenarnya dosis ethinyl estradiolnya bervariasi, Dr. Herbert. Ya. Prinsipnya sih sebenarnya kalau untuk mengobati AUB, sebisa mungkin kita memberikan minimal dosis ethinyl estradiol pada pil KB kombinasi itu yang 30 mikrogram. Ya. Karena memang ada pil KB kombinasi yang dosisnya di bawah itu ethinyl estradiolnya, atau bahkan dia bukan ethinyl estradiol. Karena pada pemberian pil KB monofasik dengan progestin dari pil pertama, kalau kita dosis ethinyl estradiolnya terlalu rendah, malah suka timbul perdarahan bercak. Mungkin kalau udah punya pengalaman, pasiennya bisa mengeluh tuh dalam pil KB kombinasi, saya kok malah perdarahan ya dok, kata dokter harusnya height-nya bagus. Nah, mungkin karena dosis ethinyl estradiolnya masih terlalu rendah yang kita pakai. Ini cara paling mudah dan mungkin bisa tersedia di mana aja. Namun tentunya kita sadari tidak semua convenient ya dengan menggunakan PKB kombinasi. Contohnya misalnya kita kedatangan pasien belum menikah, ditemani oleh orang tuanya AUB. Ya Bu, anaknya saya kasih pil KB. Nah, ibunya nanti yang protes, kok anak saya dokter kasih pil KB gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu reluctancy untuk penggunaan pil KB juga. Belum lagi dia nanti malu bawa-bawa kemana-mana, kamu kok udah pakai pil KB gitu ya. Ada juga mungkin mual, efek samping dari pil KB kombinasi, terutama ethinyl estradiol pasti mual muntah ya. Nah, disinilah mengapa kita masuk ke progestin. Karena kita tahu tadi kalau misalnya antara yang tanpa kelainan patologis yang bermakna, kita bisa kasih pil KB kombinasi atau progestin. Nah, saya tampilkan bagian ini untuk mengingatkan kembali bahwa tidak semua progestin itu asalnya sama, dokter. Tapi sebelum ke sini, dokter Kemal, tadi kan ada pilihan pertama. Apakah memang pil kombinasi itu menjadi pilihan pertama? Atau sebenarnya dia boleh yang pil kombinasi, boleh yang progestin, tergantung pasien yang mana nih karakteristiknya? Nah, jadi kita harus lihat dari pasien ke pasien. Contohnya kalau AUB yang menginginkan kontrasepsi, tentunya pil KB kombinasi naik jadi urutan pertama. Tapi kalau tidak menginginkan kontrasepsi, itu justru mungkin progestin menjadi pilihan. Misalnya mungkin nggak kalau misalnya dia lebih cenderung ke arah hiperplastik gitu endometriumnya? Ya, jadi kalau kita AUBM tentunya tidak pada tempatnya, atau lebih baik kita memberikan terapinya yang progestin only gitu ya. Baik. Tapi kalau misalnya kita tanpa struktural abnormality, nah itulah bisa dua-duanya bisa kita pakai. Nah, jadi ini kita lihat progestin, saya beri kotak merah itu untuk 3 obat yang mungkin sangat paling familiar buat teman-teman ya, dan ada di mana-mana. Karena yang lain mungkin nggak ada tuh progestin only-nya ya. Norethistérone, medroxyprogesterone astat, dan normegestrel astat. Asalnya berbeda ya. Yang khas sekali, norethistérone itu merupakan derivat dari 19 nortestosterone, sementara yang lain itu derivat dari progesteron. Nanti kita bisa lihat efeknya ini, saya mudah-mudahan kelihatan ya tabelnya, bahwa efeknya karena derivatnya berbeda-beda, nanti sifatnya beda tuh ya. Kita bisa lihat yang sangat khas untuk norethistérone yang menjadi topik dari webinar kita hari ini adalah dia ada efek nomor 2 dari bawah tuh ya. Norethistérone nomor 2 dari bawah ya. Kita bisa lihat dia ada efek estrogeniknya. Itu sangat penting karena kalau Dr. Herbert sudah punya pengalaman juga, kalau kita kasih progestin lama-lama, kadang-kadang tanpa juga, efek estrogenik. Kadang-kadang terjadi juga progestin breakthrough bleeding. Karena progestin itu kalau dikasih dosis lama, endometrium akan menipis, atrofik, sehingga mudah terjadi bleeding. Tapi memang bleedingnya beda. Kalau tadi pasiennya datang heavy menstrual bleeding, dikasih progestin only dalam jangka waktu lama, dia yang terjadi justru berperdarahan bercak ya, spotting ya. Nah, sangat menarik adalah kalau kita bisa memilih suatu progestin yang memiliki efek estrogenik ya. Jadi kita bisa
mendapatkan sedikit stabilitas endometrium sehingga tidak terjadi darah bercak tadi. Gitu, dokter. Satu-satunya kayaknya. Kalau dibandingin sama yang lain. Ya, dibanding yang lain memang yang ada di kita sih dokter Herbert ya. Ya, yang ada di bawahnya di pasaran ya. Kalau kita lihat medroxyprogesterone acetate, efek estrogeniknya tidak ada, nomegestrel juga tidak ada, kemudian levonorgestrel juga tidak ada. Yang lainnya hampir sama ya. Ya. Tapi memang yang karena dia turunan dari testosteron, dia efek androgeniknya juga ada ya. Kalau non-etisteron ya. Tapi hampir semuanya sih ada, kecuali nomegestrel acetate, efek androgeniknya juga tidak. Oke, kita masuk. Nah, kalau kita mau memutuskan saya mau memilih suatu preparat progestin tertentu untuk mengatasi perdarahan, kayak tadi saya bilang bahwa kita harus melihat lagi masalahnya di mana. Kalau pasiennya disfungsi ovulasi, artinya progesteronnya tidak cukup, artinya kita harus memberikan progestin dari luar. Progestin dari luar dibutuhkan pengetahuan seberapa banyak dosis yang dibutuhkan untuk mengubah endometrium yang tadinya proliferasi menjadi sekretorik. Nah, itulah yang disebut transformation dose. Artinya dosis terapeutik lah kalau istilah kita ya, ada cara mudahnya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara medroxyprogesterone acetate sedianya kan 10 mg. Jadi per cycle itu dosis transformasinya 80. Artinya dalam 8 hari pemberian dia sudah bisa mentransformasi endometrium proliferatif jadi sekretorik. Kalau non-etisteron 100 sampai 150, jadi mungkin kalau kita kasihnya 10 mg per hari, itu 10 hari yang minimal kita berikan. Nomegestrel acetate itu biasanya 5 mg ya. Berarti butuh waktu 20 hari. Nah, ini menarik untuk kita pahami, artinya jangan sampai kita memberikan dengan dosis yang terlalu singkat gitu ya. Karena kalau misalnya di bawah kalau 5 mg bisa 2 kali 5 10 hari ya. 2 kali 5 jadi 10 hari. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita dosisnya kurang. Artinya kita tidak akan bisa mengatasi proliferasi atau menekan proliferasi endometrium sehingga pasien akan tetap mengeluhkan heavy menstrual bleeding. Dia bisa kita transform jadi sekresi dari proliferasi. Bagaimana dengan siklus berikutnya? Nah, apakah nanti setelah fungsional yang ini kemudian luruh, apakah nanti stratum fungsional yang baru nanti dibentuk punya sifat kembali lagi atau udah berubah? Jadi sama dokter Herbert. Jadi ibaratnya itu namanya proliferasi tetap akan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi akan sama, sehingga kita tetap akan butuh waktu yang sama terus, Dr. Herbert, dari bulan ke bulan untuk memberikan efek atau bisa mentransformasi endometriumnya dari proliferatif menjadi sekretorik. Itu dalam artian supaya pasien endometriumnya tidak terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal, haidnya pasti jauh lebih banyak. Nah, supaya dia nggak tergantung lagi nanti siklus berikutnya minum obat lagi, karena siklusnya gitu. Berarti kita harus lihat lagi ya. Adalah mencari penyebabnya. Karena tadi saya bilang bahwa ini harus mengatasi underlying disease. Seandainya pasiennya ternyata AUBM gitu ya, kita memberikan noretisteron, penyebab dia hiperplasia endometriumnya apa? Dan itu harus diatasi. Obesitas, kemudian PCO-nya juga harus diatasi gitu ya. Nah, itu. Atau misalnya ya itu sih terutama yang mungkin sehari-hari kita temukan. Iya, karena kadang pasien tuh aja obat apa nih dok, yang padahal lifestyle-nya dia masih tetap sama ya. Nah ini tadi saya sudah cerita sedikit kenapa ini sangat menguntungkan penggunaan noretisteron, karena dia sebagian kecil akan diubah menjadi ethylene estradiol. Makanya tadi di tabel yang sebelumnya kita lihat itu dia ada efek estrogeniknya. Tujuannya sangat baik menstabilisasi endometrium sehingga tidak terjadi perdarahan bercak ya. Dan dia membuat reseptor progesteron juga ya, dengan efek estrogeniknya, kerjanya jadi. Nah, kalau dulu saya juga mungkin diajarinnya seperti ini, bahwa kalau kamu ngobatin AUB gitu ya, kasih progestinnya itu 14 hari on off ya, Dr. Herbert ya. Karena itu sebenarnya kalau kita lihat-lihat di dalam systematic review dari Cochrane ini, ternyata kalau memberikan yang short course tidak efektif, terutama apabila pasiennya presenting symptom kita ke heavy menstrual bleeding. Jadi tentunya saya contoh AUBM itu kan heavy menstrual bleeding gitu, lebih cenderung sekarang disarankan pemberiannya adalah
memberikan dari day 5 ke day 26 gitu. Jadi selama 3 minggu minum obat, seminggu tidak minum obat gitu ya. Sorry dok, kalau yang AUBM, Dokter Kemal, itu kan kita harus cari dulu nih M-nya apa nih? Apakah ini yang malignansi? Oh ya, hiperplasi tentunya ya. Kalau saya endometrium tentunya tidak seperti ini ya. Perlu biopsi dulu? Biopsi Dulu baru terapi ya? Ya, kan yang tadi bahwa kalau AUB pastikan dulu ya. Gitu kita biopsi dulu, kita sampling, baru kita terapi. Apabila pada dulu kita kan diajarin hiperplasia endometrium ya, cukup aja 14 hari on off ya. Kalau kita lihat lagi kembali lagi ke dasarnya bahwa intinya ada dosis transformasi, pakai noretisteron 10 hari saja cukup. 14 hari on off itu kan sebenarnya mempermudah pasiennya. Mengingat. Bu, Ibu minum obat 2 minggu, nanti spray 2 minggu gitu ya. Tapi nggak salah juga berarti nggak salah, tapi ternyata memang dibandingkan dengan yang 3 minggu minum langsung. Atau 1 minggu tidak minum itu ternyata lebih bagus dalam mengontrol simptom severe menstrual bleeding. Tapi sebenarnya jumlah progresinya juga jadi lebih banyak. Iya betul, tentunya pasti endometriumnya tidak setebal yang kalau 14 hari ya. Jadi pasti untuk kontrol bleeding jauh lebih baik. Nah makanya ini bisa menjadi pilihan dokter. Jadi kalau ditanya dok dipilih yang mana, bisa dua-duanya sih sebenarnya. Yang mana convenient buat pasien juga ya, karena tentunya buat mengingatnya ini perlu catatan khusus. Oke, nah ini salah satu menarik juga adalah tentang dosis. Mungkin kita berbicara dosis itu flat gitu ya, 2 kali 5 miligram gitu, buat semua. Tapi ternyata kalau pasiennya gemuk ya, itu kita bisa berikan 15 sampai 30 miligram per hari, Dr. Herbert. Dan itu harus diingat oleh klinisi bahwa tidak usah semua pasien diberikan dengan dosis yang sama. Jadi jangan kaget kalau ada pasien yang gemuk besar badannya, kita kasih 2 kali 5 mg, ternyata pasien masih komplain, dok saya masih heavy bleeding nih dok. Nah, ternyata kurang ya, karena memang berat badan juga sangat berpengaruh. Ini paper yang sangat baik sekali bahwa kita bisa lihat kalau less than 55 kg, 10-15 mg per hari cukup. Jadi kalau kita bisa tadi ambil pelajarannya tadi, yang pemberian dosis yang off-nya, kan tadi on off, yang off-nya dikurangi, itu juga salah satu caranya. Iya, makanya tadi short term duration off-nya itu lebih pendek. Durasi off-nya dipendek. Bisa nggak continuous terus? Bisa juga. Off. Artinya pasien harus diinformasikan bahwa dia mungkin likely tidak menstruasi ya. Sampai sekian lama. Kalau kita dalam terapi progestin continue. Tapi bila pasiennya masih ingin menstruasi, tadi kita jadi 3 minggu minum, 1 minggu stop. Ya. Gitu ya. Itu yang kita pakai misalnya untuk mencegah haid ya. Ya betul. Dalam perjalanan haji misalnya. Ya, kita lihat performanya dari pasiennya datang sampai berhentinya AUB itu bisa kita prediksi kurang lebih 2 harian ya, 43 jam ya, sampai 49 jam ya untuk pasien yang lebih kurus gitu. Wah, ini bisa dikasih buat edukasi pasien. Jadi jangan kaget Bu, baru pulang dari ruang praktek dokter Herbert minum 1-2 tablet doang gitu. Dok saya masih perdarahan nih dok, apa saya mesti balik lagi ke dokter Herbert? Nah jangan ya, nanti keseringan ketemu dokter Herbertnya. Tunggu dulu, artinya kita bisa ekspektasi bahwa penghentikan perdarahannya itu butuh waktu kurang lebih 2 hari loh Bu, gitu loh. Sampai 3 hari ya, 2-3 hari, 48 jam ya. Jadi jangan terburu-buru untuk kembali lagi ke dokter Herbert. Iya. Ya, tadi ini sedikit saya menyinggung juga, memang kalau pasien-pasien yang mungkin untuk compliance minum tiap hari susah ya, cara paling mudah juga kita pasang IUD yang ada hormon progestinnya. Levonorgestrel total 52 mg, dirilis 20 mikrogram per hari, bisa buat 5 tahun. Ya, itu tergantung konseling kita dan juga tergantung kebutuhan pasien dan apakah pasien mau willing untuk dipasang IUD dari bawah. Ini kan some structural juga bisa ya dokter? Betul. Contohnya adenomyosis itu sangat bagus untuk seperti ini. Bahkan myom pun bisa. Tapi harus hati-hati, myom bisa membesar juga dengan pemberian progestin. Jadi height-nya mungkin sedikit, tapi mungkin myomnya bisa tambah besar ya. Jadi kita harus ngomong dan menilai sih dari pasien ke pasien. Terus kalau kita pasang LNG IUS, jangan lupa gambar yang saya tampilkan di samping kanan dari LNG itu adalah tampilan USG-nya ya. Jangan expect gambaran USG-nya seperti Kaperte atau Novate gitu ya. Bahwa gambarannya hiperekoiknya tuh ada 2 titik di ujung pundal dan di isthmus ya.
sisanya itu benangnya. Jadi jangan kaget dan merasa oh jangan-jangan IUD saya translokasi gitu. Yang panjang Jadi, yang panjang di yang cervix panjang itu itu benangnya. Jadi titik 2 itu adalah salah satu tanda bahwa IUD kita masih di dalamnya. Ya. Oke. Nah ini sebenarnya bisa next slide. Ya. Kamu maju. Nah, sorry. Ini saya mau nampilin bahwa sebenarnya karena dia tidak meminum obat secara oral, artinya tentunya dia akan terbebas dari efek samping. Jadi sebenarnya satisfaction rate-nya sebenarnya lebih besar LNG dibandingkan oral ya. Tapi sebenarnya efektivitasnya more or less hampir sama dengan obat. Cuman memang masalah compliance dan side effect sih sebenarnya sangat mempengaruhi ya. Dan memang itu yang biru merah apa ya dok? Yang biru itu LNG, yang merah itu MPA. Jadi satisfaction rate. Kalau sebelah kiri satisfaction rate. Investigator. Jadi dari sisi dokternya. Satisfaction rate ya. Yang satu dari self assessment. Kita coba lihat yang self assessment buat pasien 93% lebih condong sih. Karena nggak harus minum-minum. Karena nggak harus minum obat tiap hari. Jadi kita harus ngomong sama pasien kita, dia bisa nggak comply dengan obat-obatan tiap hari karena nggak mudah juga ya. Secara dilihat dari sisi biaya juga sebenarnya sama ya. Mungkin mahal di awal tapi setelah itu jadi betul. sama. Jadi memang long termnya sih memang lebih ekonomis sih. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak pingin kelamaan juga kan. Iya. Jadi kalau dia cuma butuh terapi cuma 6 bulan misalnya, nggak cocok juga ya kita pasang LNG IUS. Mungkin sih kalau dari kita sehari-hari itu LNG IUS itu sangat bermanfaat kalau kita ketemu AUB hiperplasia endometrium atau disfungsi ovulasi pada usia 40-an. Iya. Artinya sekalian kita pasang misalnya umur sudah 45, 44 gitu, kalau dia masih terapi medikamentosa kita pasangkan saja ini sampai. Karena kadar sistemiknya juga jauh lebih rendah dibandingkan dan oral. Probability untuk berulangnya tinggi, karena dia perimenopause sangat tinggi. Ya. Kalau nggak tadi bolak-balik lagi, datang lagi dengan hiperplasi, Kirain malah malah seneng ya. Jangan kasihan pasiennya datang. Iya. Oke, nah ini coherent review-nya juga sama sih. Saya mau menunjukkan bahwa satisfaction-nya memang lebih tinggi, RR-nya 1,43 itu dibandingkan antara LNG IUS dengan other medical treatment, artinya satisfaction-nya lebih tinggi ya. Failure rate-nya juga lebih rendah. Mungkin karena pengobatannya juga lebih comply karena dia tidak perlu minum tiap hari ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ya masuk ke masa pandemi ini timeline dari apa yang kita hadapi sekarang ya dari Desember sampai sekarang sudah di bulan Juli gitu. Kita tentunya awal-awal itu kita khawatir ya untuk datang ke rumah sakit ya. Ini kita bisa lihat salah satu flyer yang dikeluarkan oleh POGI cabang Jakarta adalah nggak usah ke dokter spesialis, kecuali perdarahan. Sebenarnya jadi gangguan haid sebenarnya pada prinsipnya tidak menjadi sesuatu yang jangan datang ke dokter gitu ya, perdarahan terutama. Nah tapi tentunya pasien sendiri kan kadang-kadang khawatir ya, dokternya juga mungkin nggak praktek gitu. Iya. Nah dokter, apalagi kita lihat kasus kita masih meningkat. Nah, jadi kita harus bisa memilih-milih kita yang mana sih yang mungkin bisa ditangani secara remote, yang mana yang bisa kita tangani secara awal gitu, initial treatment ya. Nah, tentunya harus tahu dulu apakah perdarahannya akut dan banyak sih. Jadi kalau perdarahan akut dan banyak udah nggak ada harus cerita lagi, pasien harus datang ke rumah sakit ya. Apalagi kalau dia sempat kontak kita either dari telepon, WhatsApp gitu ya, sosial media. Kalau udah ada kecurigaan perdarahannya banyak, datang. Dan ini bisa ditangani sesuai dengan konsensus hari ini. Pokoknya bisa rawat inap atau rawat jalan dengan memberikan estrogen only pill, dilanjutkan dengan pil KB kombinasi yang di tapering off. Dan kita bisa ada opsi untuk melakukan tindakan kuretase apabila perdarahannya tidak berhenti setelah 24 jam. Itu satu. Kalau akut dan banyak, nggak ada kita. Nah, di luar negeri ada nih guideline-guideline yang dia bisa tawarkan gitu untuk atau dia buatkan bahwa nomor satu sih intermenstrual bleeding should be managed by remote communication. Artinya tidak perlu initially harus kita bisa atasi dengan telemedicine gitu ya. Kita apalagi kalau sudah pernah periksa sama kita ya, atau kita bisa coba anamnesis kira-kira ada nggak sih kecurigaan bahwa ini sesuatu yang serius yang membuat dia harus datang gitu. Kalau tidak ada, reassurance saja, nanti di follow up
nanti dilihat apakah masih terjadi. Kalau misalnya tadinya dia pakai kontrasepsi progestin only, bisa di switch ke mungkin pil KB kombinasi gitu ya. Dan bisa juga kita mulai terapi obat-obatan kalau emang diperlukan. Tapi sih sebenarnya intermenstrual bleeding sih sebenarnya tidak urgent buat karena kemungkinan tadi penyebabnya cuma polip endometrium sebenarnya. Tapi nomor satu harus singkirkan kemungkinan malignansi kata dia. Dan hamil. Hamil. Jadi WFH ya, karena WFH jadi banyak hamil ya. Nah jadi kalau udah seperti itu ya, jadi pasien bisa ditangani tanpa harus datang ke dokter OB-GYN ya. Nah memang yang menarik kalau heavy menstrual bleeding. Heavy menstrual bleeding mungkin awal kita bisa coba assess dulu secara remote. Kita lihat kira-kira severity symptoms, apakah kemungkinan anemia apa enggak. Dari anamnesis saja kan sudah bisa dinilai ya. Kemudian apakah pasien perlu datang ke kita atau enggak. Tapi tentunya kalau misalnya seperti saya sebut di depan, dari heavy menstrual bleeding yang banyak, memang tetap pasiennya disarankan untuk datang ke dokter ya. Atau kita curiga bahwa pasiennya ada anemia yang simptomatik, artinya tetap juga datang ke dokter juga. Oke, Vigo juga mengeluarkan statement juga, selagi pasiennya belum datang, gitu ya, artinya secara telemedicine atau belum datang ke health provider, pastikan kita memberitahukan ke pasien kita suplementasi iron harus diminum terus. Kalau misalnya 1 kali sehari tidak cukup, bisa kita tingkatkan sampai 2 kali sehari. Nah, apabila sampai ada bergumpal-gumpal nih, lebih jelas lagi bahwa bila ada perdarahan sampai bergumpal-gumpal, kontak ke healthcare provider. Heavy ya berarti ya? Jadi ini sudah masuk ke kategori heavy. Penanganan awal boleh. Kalau misalnya mau ditangani, pasien apalagi di daerah yang mungkin jumlah kasusnya masih sangat banyak, pasien belum berani datang ke dokter, boleh pasiennya diberikan tranexamic acid atau bahkan continuous progestin. Ya. Tentunya ini buat meminimalisir pasien datang pada kondisi yang tidak perlu ya. Nah, bagaimana cara memberikannya? Kalau tadi tergantung ya. Kalau misalnya dia heavy menstrual bleeding yang regular, yang cyclical predictable, artinya dari awal menstruasi dia langsung minum saja tranexamic acid selama 5 hari supaya dia tidak banyak mensnya. Atau bisa juga kita mulai berikan yang cyclical progestin gitu ya. Atau kalau kita mau bicara ke spesifik ya, kita bisa berikan noretisteron 3-5 mg per hari seperti yang tadi sudah saya sebutkan dari hari ke-5 sampai hari ke-26 siklus. Selama 21 hari setiap bulannya. Seperti inilah penanganan yang kita bisa berikan ya. Sampai mungkin kalau dia ada spesifik symptoms yang mungkin tidak teratasi dengan pengobatan ini atau memang 20 hari ya? 21 hari. 21 hari. Nah, 21 hari. Nah, jadi kalau sampai 3 minggu lah gitu ya, 3 minggu minum, 1 minggu pre-molod-N. Mantap. Ya, jadi kalau misalnya symptomsnya masih berlanjut, nah barulah kita minta pasiennya datang. Jadi memang kalau ditanya, ditanya buat spesifik manajemen, ya nomor 1 sih sebisa mungkin pasien meminimalisir kunjungan ke rumah sakit. Initial treatment boleh kita mulai gitu secara telemedicine. Pada kasus-kasus yang berat kita bisa mulai berikan tranexamic acid atau pil progestin ya, noretisteron sesuai dengan judul dari webinar kita siang ini. Oke. Nah, sebagai penutup mungkin kita supaya bisa diskusi dengan para pendengar ya. Nomor 1 bleeding pattern. Saya nggak intinya anamnesis dapat lead us to probable cause. Jadi kita bisa mengarahkan penyebabnya apa. Gunakan pendekatan palm coin untuk melihat penyebab apakah struktural atau non struktural. Progestin mempunyai role, harus mempertimbangkan transformation dose dari masing-masing pil progestin yang kita gunakan. Saat pandemi, intermenstrual bleeding adalah kandidat terbaik untuk manajemen secara remote. Heavy menstrual bleeding dapat diatasi dengan menggunakan tranexamic acid dan progestin remotely sebagai pengobatan inisial. Saya rasa cukup, Dr. Herbert. Untuk presentasi saya, mungkin kita bisa diskusi selanjutnya ya. Baik, terima kasih Dr. Kemal. Kita beri tepuk tangan. Yang di rumah tepuk tangan.
Ya, saya kira ini suatu paparan yang menarik sekali, ya, memberikan wawasan lagi kepada kita, refreshing tentang apa itu abnormal uterine bleeding, apa itu istilah-istilah baru yang sekarang kita gunakan, yang supaya lebih seragam dan lebih sama komunikasinya dengan sejawat yang lain, istilah-istilah yang baru tadi. Jadi sudah disampaikan konklusinya, jangan lupa selalu kita lihat bleeding pattern-nya, siklusnya seperti apa, kelainannya seperti apa, apakah acute, apakah dia yang irregular atau unpredictable yang kronik, atau yang intermenstrual bleeding, gitu ya. Baik, udah cukup banyak nih Dokter Kemal yang bertanya dari para pendengar kita di seluruh Indonesia. Ada banyak dokter objin juga nih, saya lihat, saya menyapa teman-teman dokter objin dimanapun berada. Ada Dokter Vivi, ada Dokter Rika, ada Dokter Rizka. Pertanyaannya cukup banyak, kita coba jawab satu-satu, Dokter Kemal. Boleh. Dokter Herbert aja yang jawab ya. Tertukuran Pak Dokter. Ya. Ya, pertama ada yang menarik nih Dokter Kemal. Pertanyaan dari Dokter Vivi dulu nih, Dokter Vivi dari Cibinong, Dokter Vivi. Gimana penggunaan progestin pada CA mame, Dok? Terus CA mame ada dokter, boleh nggak sih penggunaan progestin ini? Ya, jadi memang menarik nih, terapi hormonal ya pada penderita kanker ya. Kanker. Jadi prinsipnya sih begini ya, artinya kita harus mempertimbangkan memang risiko pada pengobatan jangka panjang, Dr. Herbert, ya, terhadap timbulnya kanker dan terhadap progresivitas kanker. Tapi kalau kita berbicara penanganan bleeding, artinya kan penanganannya sebenarnya dalam waktu yang tidak lama harusnya. Oke, itu satu, short time. Jadi kalau kita menggunakan terapi oral, asalkan short time tidak ada risiko. Tapi jangan lupa tadi kita sudah sempat presentasi bahwa ada pilihan yang bisa bekerja lokal sebenarnya. Pada pasien-pasien yang kita khawatirkan ada efek sistemiknya, gunakanlah yang bekerja lokal. Ya, kita bisa gunakan LNG-IUS, kita dapat efek progestinnya dengan kadar sistemik yang minimal dibandingkan yang terapi oral. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi. Ya, ya, saya kira bagus sekali solusinya, Dokter Vivi. Kemudian ada Dokter Rika. Dokter Rika bilang gini, pada hiperplasia endometrium nih, Dokter Kemal, apakah boleh kita kasih noretisteron selama 21 hari? Oke. Pertanyaannya. Ya, jadi, karena biasanya mungkin itu di 14 hari, ya, 14 hari atau 10 hari, ya. Boleh nggak langsung 21 hari? Jadi prinsip utama kalau kita melihat bahwa kita ingin mencegah proliferasi yang terus-menerus adalah transformation dose tadi. Ya. Artinya pada pemberian noretisteron, contohnya ya, dosis 100 mg sampai 100 mg saja sudah cukup setiap bulannya untuk melakukan transformasi sehingga dia tidak hiperplastik. Kemudian begitu di-stop dia withdrawal, dan akan memulai pertumbuhan dari awal lagi ya endometriumnya. Jadi kalau ditanya kalau kita bisa berikan apa enggak, jawabannya tentunya bisa. Karena 10 hari saja bisa, apalagi 21 hari, Dr. Herbert. Dan terbukti tadi dan terbukti, bagus. Dan memang dibandingkan yang siklik yang 14 hari on off apa cuman 10 hari itu, pemberian 21 hari itu jauh lebih baik sebenarnya. Karena Dokter Rika udah tahu mungkin sebenarnya. Ya, Dokter Rika ngetes sih sebenarnya. Tapi nyambung nih, ada pertanyaan dari Ibu Lulu Mas Toro. Dia bilang begini, setelah dikasih 2 kali 1, 10 hari atau 15 hari atau 14 hari, kan perdarahannya berhenti. Nah, tapi siklus berikutnya begitu lagi nih Dokter Kemal. Nah, apanya nih berarti kita jangan lupa tadi underlying dari penyakitnya. Artinya kalau kita berbicara tentang hiperplasia endometrium, disfungsi ovulasi, itu underlyingnya harus diatasi. Kita harus lihat pasien secara keseluruhan. Noretisteron atau progestin yang kita pakai memang bagus untuk transformasi, meluruhkan endometrium, tapi kalau misalnya penyebab utamanya nggak diatasin, itu akan timbul lagi, Dokter Herbert. Jadi harus dikoreksi ya. Perlu kita biopsi lagi, Dokter Kemal? Hiperplasi? Ya. Hiperplasi kan biasanya udah kita biopsi di awal nih, hiperplasi non-atipik, yang paling umum ya. Lalu kita terapi 3 bulan, 6 bulan, setelah itu kita ulang. Memang ada beberapa yang menyarankan Dokter Herbert setelah 6 bulan dilihat ya, tapi tentunya sebenarnya struktur dari
endometrium dari USG aja udah bisa kita lihat sih sebenarnya kira-kira sudah normal. Jangan lupa juga hari keberapa kita USG-nya. Betul. Ya, korelasikan USG hari keberapa, lihat juga ovariumnya. Yeah. Jadi morfologi atau bentuk dari endometrium itu harus sejalan dengan apa yang kita temukan di ovariumnya gitu. Contoh dokter. Contohnya kita bisa curiga pasiennya masih anovulasi nih, ternyata pasiennya endometriumnya hiperekoik tapi sesuai dengan fase sekresi. Fase sekretorik tapi di kiri kanan di ovarium tidak ada tanda ovulasi. Corpus luteumnya nggak ada ya. Gitu. Jadi itu bisa kita ini masih anovulator nih pasien kita. Jadi sebenarnya dengan USG yang ada di kita itu banyak sekali sebenarnya. Sudah banyak info yang bisa kita lihat sih sebenarnya walaupun belum di biopsi ulang yang terhebat. Iya, bisa kita maksimalkan dulu untuk melihat apakah perlu kita biopsi ulang apa enggak ada pasien-pasien gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lain dari Ibu Sharon Kristi. Selamat siang dok, saya mau bertanya, kalau misalnya ada nona yang mens kurang teratur, namun ketika diberikan obat pil KB, nona itu bisa mens lagi. Tapi bulan depannya nggak dipakai pil KB, nggak mens lagi. Gimana tuh dok? Nah, jadi gini, kita memang harus memahami bahwa awal-awal setelah mendapatkan haid ya, menarche istilah kedokterannya. Jadi pertama kali dapat menstruasi itu dalam mungkin 3-5 tahun pertama itu kematangan dari hormonal dalam badan pasiennya itu masih belum baik ya. Porosnya ya. Poros hipotalamus hipofisis ovariumnya masih belum normal, belum betul-betul sempurna gitu, sangat mungkin terjadi siklusnya anovulasi. Ya. Sebenarnya kalau pada masa adolesen itu sebenarnya tidak harus selalu diterapi hormonal, tidak perlu. Cukup diobservasi saja dan memang kalau misalnya 3 bulan sudah tidak mens baru dibikin withdrawal. Jadi memang guideline-nya sekarang kalau 90 hari nggak mens barulah kita bikin withdrawal pasiennya, tidak perlu tiap bulan. Kenapa dokter Kemal? Karena prinsipnya sih sebenarnya kalau pada adolesen kan kita tahu underlying-nya dia memang karena belum matur aja, poros hipotalamus hipofisisnya. Maksudnya kenapa nggak boleh 6 bulan aja gitu? Sampai lebih dari 3 bulan karena kita khawatir transformasi maligna dari hiperplasia endometriumnya. Yeah. Tapi kalau misalnya tidak ada kondisi seperti itu, pasien nggak usah diterapi secara rutin gitu ya. Oke. Ya jadi sangat tergantung itu tadi nonanya masih di early menarche atau udah lewat dari 3 tahun lebih atau 5 tahun lebih. Jangan lengah juga ya kalau misalnya udah lewat dari 5 tahun dari menarche-nya tapi haid masih belum teratur, itu bisa banyak faktor ya, gangguan fungsi ovarium, bahkan PCOS pada adolesen. Iya, itu masuknya ke amenorea nanti ya. Jadinya jadi oligomenorea atau amenorea yang patologis gitu ya, bukan sesuatu yang masih bisa expect normal. Oke, dari Dr. Rizka Amelia, apakah boleh norethistron diberikan 1 kali 10 mg langsung? Nah, kita kalau kayak gini kita bicara tentang half-life ya. Kalau kita bicara half-life dari norethistron itu 18 jam. Jadi memang baiknya sih kita tetap berikan dalam dosis terbagi 2 kali sehari, dokter Herbert. Yeah. Jadi bukan single dose ya, karena ini kaitannya dengan half-life. Oke. Di sebaiknya tetap dosisnya terbagi 2 kali, 2 atau 3 dosisnya mungkin yang bisa kita naikkan kalau mau. Ya, kalau mau dosis yang tadi kan di atas 55 kg bisa sampai ke 15-30 mg itu bisa 2-3 kali sehari atau 3 kali 10 gitu ya. Iya. Bisa. Jadi nggak ada masalah untuk meningkatkan dosis, tapi sebaiknya dosisnya tetap dosis terbagi supaya half-life-nya tetap bagus ya. Oke, kemudian ada lagi dari Pak Dave ini. Selamat sore, Dr. Kernal. Dr. Kernal. Saya belum minta namanya. Dr. Kemal, izin bertanya bagaimana cara mencegah amenorrhea sekunder pada pemberian progestin long term. Kemudian bila menemukan pasien dengan keluhan dysmenorrhea atau perdarahan pada AUB pada saat mengkonsumsi pil kombinasi, apakah dokter umum boleh meningkatkan dosis obatnya atau langsung mengganti ke progestin saja? Jadi ada 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya. Jadi bagaimana mengatasi amenorrhea, mencegah amenorrhea? Iya, mencegah. Ya. Jadi itu bukan, kalau menurut saya sih yang nomor 1 yang harus dipahami itu bukan sesuatu yang normal, itu adalah feature dari pengobatan kontinu progestin ya. Dari awal memang kita harus konseling, edukasi yang baik.
bahwa dia itu memang salah satu efeknya kalau kita continue pil progestin itu adalah amenorrhea, sehingga tidak perlu disiasati sih, yang penting di konseling aja. Yang sering juga tuh Dokter Kemal saya tuh udah minum dok obat, nah pas minum tuh berhenti darahnya, tapi begitu stop berdarah lagi. Ya, padahal emang begitu ya. Emang begitu, jadi harus pahami mana yang feature, mana yang efek samping. Iya, jadi emang konselingnya harus cukup kalau detail bahwa akan apa yang terjadi kalau kita berikan obat-obat ini, nantinya tentang siklus haidnya, pola haidnya akan berubah. Terus dijelaskan di awal supaya pasien nggak bolak-balik bertanya karena sesuatu yang sebenarnya normal terjadi. Dan yang kedua kalau tadi pakai pil kombinasi ya. Pertanyaannya gimana? Tadi misalnya ada dysmenorrhea atau ada abnormal uterine bleeding yang diterapi dengan pil kombinasi, lalu ada spotting. Boleh nggak? Ini dokter umum yang memberikan. Itu boleh nggak kita tambah dosisnya atau apa yang harus Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang FKTP ya, primary care ya, sebenarnya bila kita mengobati 3 bulan pasien dengan AUB itu kita anggap tidak ada kelainan struktural tapi tidak ada perbaikan, memang sudah selayaknya dirujuk ke dokter OB-GYN. Itu satu. Tapi kalau tadi dalam terapi pil KB dia masih ada spotting, coba dilihat lagi. Saya sebutkan bahwa etina-estradiolnya mungkin terlalu rendah, gitu. Kita bisa switch ke etina-estradiol yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi lihat-lihat preparat kombinasinya ya. Justru bukan di switch ke progestin lagi, karena nanti takutnya dari pil KB kombinasi spotting, switch ke progestin malah makin spotting. Kan udah bisa seperti itu ya. Mungkin bisa dilihat, kita bisa switch ke pil KB kombinasi yang dosis etina-estradiolnya lebih tinggi. Wah, ini banyak sekali nih Dokter Kemal nih. Peminatnya Dokter Kemal banyak sekali, pertanyaannya luar biasa. Peminat AUB banyak ya. Ada menarik dari Kathleen, 50 tahun, wanita, sudah berhenti minum pil KB 6 bulan yang lalu. Sebagai pil KB 50 tahun, menarik nih. 6 bulan yang lalu berhenti, kemudian sekarang ada perdarahan spotting. Obatnya apa nih dok? Berikan terapi apa nih dalam satu bulan nih udah spotting? 1 bulan spotting terus ya? Iya, tapi ini kita menariknya karena dia usia perimenopause. Ya, jadi memang kalau misalnya seperti tadi kita lihat ya, jadi dia sudah dalam terapi pil KB kombinasi ya selama ini, dan dia baru berhenti berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan ya. Artinya seharusnya kalau kita ngomong tentang siklus yang normal, artinya setelah 6 bulan berhenti pil KB itu sebenarnya pertumbuhan endometrium normalnya yang sudah tidak dipengaruhi oleh obat-obatan itu sudah mulai timbul artinya. Jadi sebenarnya pertumbuhan itu sudah mulai terjadi, tapi memang harus kita sadari bahwa pada usia perimenopause sangat mungkin folikulogenesis tidak normal lagi Dr. Herbert. Salah satunya gejala yang mungkin timbul adalah spotting, karena estrogennya tidak cukup. Artinya dengan folikulogenesis yang jelek atau tidak baik lagi, kadar estrogen itu tidak cukup sehingga terjadi estrogen breakthrough bleeding, tapi yang disebabkan estrogen yang kadarnya rendah. Keluhannya spotting. Jadi hal seperti itu sih withdrawal malah jadi. Iya, jadi karena kalau kita lihat kadar estrogennya mungkin naik-turun begitu ya, jadi proliferasi endometriumnya juga nggak bagus gitu. Jadi hingga terjadi spotting di fase proliferasi. Itu khas sekali tuh untuk estrogen breakthrough bleeding yang sub threshold ya, below threshold. Nah pada kondisi seperti itu sih sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya. Kalau misalnya itu, tapi tetap kita harus cari dulu yang struktural kan? Karena hati-hati umur 50 struktural itu tahu-tahu ya cervix itu ya. Cervix, ya endometrium ya. Tolong dipastikan struktural abnormality tidak ada. Tapi kalau misalnya kita udah yakin nggak ada struktural abnormality, ya itu sebenarnya masih bisa watchful waiting aja. Edukasi ya. Bahwa itu bisa terjadi sampai kapan? Sampai nanti menopause benar ya. Oke, ada Dokter Made Arsana. Wah, dari Kalimantan. Kabar Made Arsana dari Putus Sibau ya. Kalimantan. Nah ini menarik pertanyaannya Dokter Kemal, ada perdarahan akut dan banyak. Tapi di USG endometriumnya tebal, belasan senti. Belasan mili agak berat ya. Belasan mili. Apa nih tindakan yang dipilih, apakah kita langsung kuret atau progestin dulu? Ya,
Jadi memang kalau kita lihat kembali ke bagian, mungkin bisa tanyakan bagian yang akut bleeding yang tadi ada 2 itu. Nomor 1 sih memang medical management dulu, Dr. Herbert. Ya, walaupun tebal ya. Ya, jadi walaupun tebal, tujuannya utama adalah menstabilisasi pasiennya. Bisa mundur sedikit, tadi. Sebelumnya? Lagi? Enggak, sesudah. Ya, ini dia. Kita bisa lihat di sini bahwa walaupun memang akan kita kuretase, kita bisa medical management dulu, Dr. Herbert. Tujuannya buat menstabilisasi pasien terutama. Jangan sampai shock maksudnya. Iya, pasien kan datang shock gitu. Belum tentu kita bisa lakukan kuret cepat, itu bisa kita stabilisasi dengan resusitasi, kemudian kita hentikan perdarahan dengan medical management. Tapi keuntungan dari kuretase memang adalah kita bisa diagnostik dan terapeutik sekalian. Ya, kita ngeluarin endometriumnya sekaligus untuk sebagai terapi hentikan perdarahan dan bisa juga sebagai bahan histopatologi ya pada kasus-kasus yang endometriumnya tebal. Jadi, tapi kalau berarti perlu kuret? Lihat lagi background pasien. Kalau nona 18 tahun, endometrium tebal ya tentunya kita tidak perlu ya. Bahaya banget. Nggak mau pasti dikuret. Kalau 30 tahun, 35 tahun tapi obesitas, ada DM, riwayat PCOS, itu mungkin kita harus sampling dengan kuret. Manfaatnya lebih banyak lagi ya. Jadi kita harus lihat dari kasus per kasus, Dr. Herbert, yang mana. Ya, memang sayangnya sih nggak ditulis, Dr. Made, pasiennya seperti apa. Jadi kita harus lihat lagi karakteristiknya seperti apa ya, tapi boleh kuret apabila kita melihat manfaatnya banyak, terutama untuk patologi kalau kita curiga kelainan struktural ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, nah ini agak praktikal nih dari Dr. Arif Rinaldi, mau menanyakan bagaimana cara pemberian norepinephrine pada pasien umroh 12 hari atau haji 40 hari. Nah, jadi memang ada pasien yang sayangnya tahun ini kita haji ya. Biasanya memang saat ini adalah saatnya kita edukasi Dr. Herbert tentang penundaan haid ya. Supresi haid atau regulasi haid itu memang tadi kembali lagi adalah mencapai dosis transformasi, Dr. Herbert. Oke. Ya, jadi nomor 1 gunakan pil si norepinephrine ini paling bagus dimulai paling tidak 14 hari sebelum perkiraan menstruasi. Karena kan tadi jangan terlambat karena kita takut nggak keburu. Kan kita tahu kita butuh waktu 10 hari sampai dia transformation dose-nya tercapai. Yang penting transformation dose tercapai dan dipertahankan terus sampai dia pulang. Jadi kalau dia mau pergi 40 hari ya dimulai dari sebelum itu dan dibekelin obatnya sampai selama dia berapa hari mau di stopnya ya di sana ya. Itu aja sih, simpel aja. Masih ada 155 lagi nih Dr. Kemal, tapi waktu kita udah habis. Kita bisa sampai malam besok. Apa kita nginep aja di sini? Nanti banyak yang teman kalau di sini, Bang. Terima kasih banyak loh semuanya yang sudah aktif untuk berdiskusi melalui jalur-jalur GoToWebinar ini. Saya yakin masih banyak pertanyaan belum terjawab, tapi ada Dr. Kemal yang ada alamat emailnya, Dokter? Bisa tanya lewat IG aja kali ya. Atau IG langsung ya. Ahmad Kemal, DM aja langsung katanya. Mudah-mudahan dijawab. Ya, Dokter Kemal ini sibuk sekali, banyak sekali pasiennya ngantri. Kalau lagi praktek tuh pasti macet jalan depan rumah sakit. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Kemal. Saya pikir kita nggak perlu konklusi lagi. Tadi sudah banyak pertanyaan yang menambah pengertian kita tentang abnormal uterine bleeding dan bagaimana penggunaan progestin pada abnormal uterine bleeding. Sampai jumpa pada webinar kita selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang semua.